selamat datang di Ngobrol Bareng Seribu Tujuan. Gue Kanya dan kita di sini bersama Kak Vindi Ariela. Halo. Oke, jadi untuk hari ini format Ngobrol Bareng Seribu Tujuan itu agak beda karena kita hari ini sambil ngegambar. So today we will delve further into bipolar disorder and art therapy dan Bipolar Care Indonesia. Oke, jadi Kak Vindi Ariela ini adalah founder dari Bipolar Care Indonesia. Mungkin bisa memperkenalkan diri sendiri. Oh ya, halo semuanya. Nama saya Vindi Ariela. Sekarang saya berprofesi sebagai seniman dan juga mengurus Yayasan Bipolar Care Indonesia. Dan saya seorang penyintas bipolar. Mungkin kita bakal cerita lebih banyak tentang itu ya di video ini. Alright. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Oke, sambil gambar nih ceritanya. Ya, sambil gambar. Jadi kita gambar whatever ya. Ya, whatever, bebas. Wow. Oke, jadi pertanyaan pertama. Gimana rasanya tinggal masih hidup dengan bipolar disorder? Oke. Like everyday life kayak gimana? Everyday life. Ini aku bahas sedikit tentang bipolar dikit aja ya. Jadi sebenarnya bipolar itu kan sebuah gangguan mood ya. Which is ada mood di antara kita sangat naik yaitu manic, ada juga mood di mana sangat turun yaitu depresi, dan dua-duanya itu berjalan seperti pola yang berlanjut gitu loh. Ada durasi waktunya, ada frekuensinya, dan intensitasnya juga beda-beda tiap orang. Nah itu tuh jadi apa ya, kalau misalnya dibilang sulit ya pasti, karena kan sebagai manusia kan kita punya emosi yang berubah-ubah. Tapi kalau emosi begitu ekstrim kan jadi apa ya mengganggu kehidupan gitu. Ganggunya tuh misalnya kayak misalnya pas lagi depresi itu kita jadi nggak mau keluar rumah, jadi sedih, terus kayak ngerasa putus asa, bahkan kayak ngerasa pingin bunuh diri gitu. Terus kalau misalnya lagi manic biasanya tuh ada rasa-rasa kayak apa ya, kayak jadi lebih boros, impulsif, dan misalnya kayak jadi kayak belanja berlebihan karena kita nggak mikirin tuh kayak konsekuensinya apa gitu-gitu. Dan jadi lebih euforia, banyak ide, cuma nggak selesai tuh ide-idenya, cuma kayak berseliweran di otak doang. Ya itu suka dukanya, ya singkatnya sih seperti itu. Oke, dan kakak bagaimana sadar bahwa kakak tuh punya bipolar disorder, dan bagaimana reaksi kakak pas awal menyadari adanya? Jadi awalnya itu memang karena ada masalah keluarga. Aku tuh termasuk, bagi aku mungkin berat ya masalahnya, bagi orang lain mungkin nggak seberapa, tapi di aku rasanya berat. Dan aku saat itu mulai merasa depresi. Nah pas depresi ini memang kan bukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau manik kan sesuatu yang menyenangkan ya, jadi aku mungkin nggak ngerasa itu sebuah gangguan. Tapi karena depresi ini nggak enak, akhirnya aku mencoba cari pertolongan nih ke psikiater. Terus dia bilang, aku waktu itu bilangnya depresi dulu, belum sampai bipolar. Terus aku minum obat kan, abis itu dikasih obat antidepresan sekitar 4 bulanan. Cuma sayangnya aku lupa sendiri karena nakal. Dan setelah itu muncul gejala bipolar satunya, itu yang manic itu, mulai jadi lebih moodnya naik lah gitu. Baru abis itu aku ngerasa, kan ada irritable juga tuh, jadi kesensian. Kayak cewek kalau mau haid itu kan suka PMS-nya kayak aduh gimana, cuma itu berkelanjutan gitu rasanya. Akhirnya aku balik lagi ke psikiater, dan baru dibilang oh iya ini sepertinya bipolar gitu. Dan sejak itu aku ada tambahan obat yang aku minum, mood stabilizer, buat meredakan moodnya yang selalu naik turun itu. Itu sih aku awal tahunya. Terus untuk reaksi keluarga dan teman itu gimana ketika mereka tahu? Pas awal tahu sih mereka mungkin mikirnya kayak ini kurang iman, terus kurang ibadah, terus kayak ada yang bahkan yang bilang kayak kakak ketempelan jin deh gitu. Ya itu sebenarnya ya umum ya orang digituin ya. Emang mereka bawa agama gitu, mereka belum paham kalau itu sebuah illness gitu, gangguan. Terus ya awal kayak gitu, tapi lama-lama setelah aku cerita terus aku ngajakin mereka untuk kayak ikut-ikut
acara kesehatan jiwa, terus aku kasih artikel-artikel yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, akhirnya mereka mulai menyadari. Oke, terus jadi kan kakak punya ini nih, kakak kan founder Bipolar Care Indonesia. Bagaimana dan kenapa BCI ini bisa dibangun? Oke. Apa yang mendorong kakak untuk membangun dan bagaimana? Ya, jadi awalnya tuh BCI sebenarnya aku nggak sendirian mendirikannya, ada beberapa orang dan kita tuh ketemu di sebuah ya anggaplah kayak grup kesehatan jiwa lainnya. Terus karena kita sama-sama ngerasain gejala bipolar dan punya satu visi misi yang sama untuk memberikan support bagi teman-teman bipolar lainnya, akhirnya ya udah kita putusin untuk kita bikin yuk komunitas baru dengan nama Bipolar Care Indonesia. Awalnya kayak gitu. Oke. Dan siapa aja sih yang bisa ikut BCI ini? Sebenarnya yang ikut BCI sebenarnya ya pastinya yang bipolar ya. Tapi sebenarnya kita nggak terbatas pada yang mereka yang bipolar aja. Kita bisa juga untuk teman-teman yang mungkin cuma depresi doang atau dia skizofrenia atau apa yang lainnya tuh boleh. Dan nggak cuma si penyintasnya, tapi caregivernya juga bisa ikutan. Misalnya kayak keluarganya, pasangan, sahabat begitu bisa ikutan juga. Jadi dan siapa aja yang peduli dengan bipolar bisa gabung. Jadi kan tadi kakak nyebut soal caregiver ya. Why was it important untuk memiliki caregiver? Sebenarnya emang penting banget sih, walaupun ada beberapa teman yang dia berjuang sendirian gitu dan ya maybe it's hard ya, lebih susah. Kalau misalnya punya caregiver itu simpelnya kita tuh punya dukungan yang lebih apa ya, bisa ngingetin kita misalnya kalau mau minum obat, atau mungkin ngasih support kita kalau misalnya kita lagi ngerasa drop, atau kayak kalau lagi kita manic kita bisa kayak ada remnya gitu lah, ngingetin kayak gitu sih. Itu penting caregiver gitu. Kayak sama ini, aku tuh sebenarnya sebelum ini lihat-lihat dulu sih di IG kayak soal BCI gitu kan. Dan sebenarnya sebelum ini pun juga udah pernah dengar namanya. Nah terus aku lihat logonya itu kayak cukup menarik gitu loh kak. Bisa jelasin nggak ya apa cerita di balik logo itu? Ya itu sebenarnya logonya dibuat salah satu penyintas bipolar juga. Jadi sebenarnya kan logonya kayak ada kayak bunga gitu ya, bunga yang satu kayak agak naik, satu agak turun, terus di bawahnya ada kayak tangkai gitu, terus paling bawah ada titik gitu. Sebenarnya itu artinya kayak dimulai dari bahasa puitis nih, setitik asa gitu kan, terus tumbuh sebagai bunga yang ada ups and down-nya, dan itu ya udah tuh it's life yang sebagai bipolar, simpelnya kayak gitu sih. Nah terus membangun BCI ini, what are some challenges dan masalah apa aja yang dihadapin kakak ketika kakak membangun BCI? Banyak sih sebenarnya. Pertama mulai dari mungkin stigma ya. Stigma itu paling paling berat lah, karena banyak banget orang di luar sana yang belum ngerti masalah kesehatan jiwa. Mereka cuma bisa nyinyirin kita gitu. Misalnya kayak kita waktu itu pernah bikin satu booth kayak kampanye gitu ya, campaign kesehatan jiwa di salah satu acara. Ada beberapa booth gitu kan. Terus sebelah kita tuh ngomong gini, tuh kalau misal kalian terlalu stres nanti ke komunitas sebelah tuh gila-gila nggak jelas gitu katanya. Terus padahal kita di sana lagi ngejelasin tuh bipolar tuh apa, ini sebuah gangguan bla 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 bla. Mereka bilang itu ntar kayak orang sebelah tuh nggak jelas hidupnya apa segala macem gitu. Akhirnya kan pengunjung dari tempat kita kan ke komunitas sebelah itu kan jadinya masa sih gitu lah, pokoknya kayak ya sedih lah, ironis lah gitu. Salah satunya karena stigma. Terus kedua karena belum banyak yang speak up sih. Jadi masih terbatas banget mereka yang mau cerita tentang gangguan yang mereka alami. Akhirnya ya pengetahuan orang juga cuma dari perspektif ini aja, pakai keilmuannya aja. Misalnya kayak baca artikel di Google gitu, kan mereka nggak sepenuhnya tahu apa yang dirasain si penyintasnya gitu. Contohnya. Kayak itu penghambat itu sebenarnya lebih ke karena budaya Indonesia yang masih konservatif gitu nggak sih, kayak karena mindset mereka belum terlalu terekspos sama mental health dan lain-lain, sehingga mereka membawa-bawa agama gitu ya. Iya bisa, karena memang budaya di Indonesia kan
cukup kental ya agamanya ya, dibanding negara lain mungkin agak beda lagi. Terus memang ya budaya termasuk salah satunya yang bikin itu memang rancu sih, maksudnya kayak orang tuh masih banyak percaya memang ada gangguan kayak kesurupan segala macam gitu kan. Jadi pas emang dia sebuah illness dibilangnya sama gitu, kesurupan apa gimana Jadi gitu. sulit Sulit dibedakan kalau ya menurut mereka ya, padahal jelas itu gangguan gitu kan. Iya. Kayak gitu sih. Oke, nah sekarang aku mau nanya-nanya kakak soal art therapy. Dan bagaimana itu bisa jadi coping mechanism kakak. Soalnya kayak aku lihat di IG kakak tuh kayak ada beberapa karya yang cukup menarik, dan ternyata itu tuh aku jadi sadar bahwa kayak seni itu bisa dijadiin some sort of therapy gitu loh. Karena itu dimana kita dapat mengekspresikan diri. Nah, oke, jadi pertanyaan pertama tuh ini, when did you start doing art? Start doing art sebenarnya waktu kecil tuh aku suka gambar-gambar gitu ya. Tapi kan karena sekolah kayak nggak pernah belajar juga seni rupa yang gimana gitu kan, terbatas sekali. Terus kuliah juga nggak fokus ke sana, akhirnya ya udah aku lepas gitu aja, nggak fokus untuk seni lagi. Nah terus sejak didiagnosa bipolar ini, mungkin sekitar aku didiagnosa tahun 2009, dan mulai tahun 2010-11 itu aku mulai tertarik nih sama seni lagi. Awalnya gara-gara ngelihat ini lukisan Starry Night-nya Vincent van Gogh. Oh iya. Nah itu kan kayak apa, biru yang mendalam gitu kan. Terus aku kayak masuk ke dalam lukisan itu dan ngerasa ini keren banget gitu, kok dia bisa ngelukis segininya gitu, keren banget. Tuh juga ada gangguan mental. Iya, nah terus pas aku cari tahu kan, aku google nih siapa sih bikin lukisannya, ternyata dia juga seorang bipolar. Nah sejak itu aku ngerasa oke, mungkin gue juga bisa berkarya lagi untuk seperti dia gitu. Awalnya sih gara-gara itu, ngeliat lukisan itu. Oh iya. Dan menurut kakak kenapa seni atau art itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki mental condition seperti itu? Jadi sebenarnya seni itu, ini dalam konteks seni sebagai terapi kan ya. Kan kalau seni pada umumnya memang mungkin orientasinya lebih kayak keindahan, konsepnya, estetikanya, nilai jual apa segala macam. Kalau buat konteks terapi, memang seni itu ada gabungannya sama ilmu psikologi, dan jadi psikologi dan seni itu digabungin jadi terapi seni gitu. Kenapa bisa membantu? Karena memang seni itu kayak bahasa visual gitu kan, ini maksud seni rupa ya, kayak visual gitu. Bahasa visual tuh sebenarnya kita udah dari zaman batu kali ya, orang kan gambar-gambar di dinding goa gitu kan tuh pakai bahasa visual, bahkan sebelum muncul bahasa verbal. Jadi sebenarnya visual tuh bisa menggambarkan banyak emosi, banyak isi pikiran, kayak warna-warna juga punya maknanya tersendiri. Terus kayak misalnya kita bisa ngeliat dari goresan kuasnya, terus misalnya apakah halus apa kasar tuh punya makna-makna tersendiri, dan itu bisa jadi sebuah media katarsis juga. Jadi kita bisa ngelepas emosi, pikiran, segala macam perasaan dalam karya yang lebih aman dibanding kalau misalnya kita kadang curhat ke orang lain, mungkin mereka nggak bisa paham atau gimana. Walaupun gambarnya juga nggak mesti dipahami orang lain, tapi paling nggak kita bisa lega gitu kan ibaratnya. Kurang lebih gitu. And kakak kira-kira punya tips gitu nggak ya bagi orang-orang yang mungkin tertarik untuk menjalani art therapy sebagai coping mechanism? Kalau tips sebenarnya yang penting pertama emang minat dulu sama seninya, karena kita juga nggak bisa maksain orang untuk misalnya dia lebih suka nyanyi atau lebih suka nari atau apa gitu terus kita paksain bikin karya kan kayak nggak enak juga ya. Yang penting dia minat dulu sih pertama. Terus kedua, kalau bisa sih lebih maksudnya kayak pada saat menjalankannya tuh orientasi lebih ke proses bukan ke hasilnya. Jadi kita nggak mesti mikirin hasil gambar yang sekarang seperti apa, tapi sambil ngobrol sambil ada proses katarsisnya gitu, ibaratnya gitu. Itu yang lebih penting, dan kita nggak mesti terlalu mikirin konsep-konsep yang berat-berat apa gimana, just let it flow aja, dan ya enjoy aja sih selama prosesnya gitu. Jadi aku belum kelar nih gambarnya. Sebenarnya ada sih satu pertanyaan lagi, one final question, tapi kayak itu bisa di save setelah kita selesai sama gambar kita. Gimana? Boleh. Oke.
Jadi yang aku gambar ini sebenarnya di requestnya tuh ada unsur-unsur branding 1000 tujuannya sih. Cuman ini tuh aku bikin agak ekstra lagi. Terus sebenarnya aku udah lama gak gambar guys, jadi mohon maaf. Ini ada tangan lagi megang paper crane. Nah terus kayak di sini-sininya tuh kayak ada orang-orang gitu loh. Nah ini tuh kayak menunjukkan komunitas 1000 tujuan atau orang-orang di sekitarnya yang karena kan kalau misalnya paper crane itu kayak simbol buat hope kan, dan mereka tuh berharap. Nah terus ini ada itu layang-layangan. layang-layang. Bukannya. Jadi ini tuh sebenarnya kayak jadi tujuan 1000 tujuan ini ada tujuan 1000 tujuan bukan hanya untuk meningkatkan awareness tapi juga untuk menjadi solusi mental health. Dan dengan itu doain aja guys, doain bahwa at the end of this year we are launching an app namanya Dear Daya. Ini logonya, ya. Wow. Ya, dan tujuan app ini adalah untuk membantu orang-orang dalam mengkondisikan kondisi mental mereka. Nice. Jadi doain guys. Tepuk tangan dulu. Keren. Ya, lanjutnya Kak Vindi. Nih, sebenarnya kalau disuruh deskripsiin gue juga bingung ya di gambar apaan. Karena ini memang soalnya kan sambil ngobrol ya, jadi kalau suruh gambar yang agak berbentuk gue bingung gitu. Jadi tadi kayak main coret-coret aja, terus akhirnya nyelesainnya pakai ya pattern apa biasanya kayak duduling-duduling gitu sih. Komposisinya, aku suka Komposisinya. Iya, lucu. Karena aku memang suka, basically aku suka duduling-duduling yang kayak gini-gini sih, kayak pattern-pattern gitu. Jadi kayak gini lah hasilnya. Mungkin mau dijelasin nggak ada atau itu asal Asal aja. Oh nggak ada makna Asal dibalik udah, gitu. karena maknanya banyak, tadi kan ceritanya panjang nih Iya ya, sih, jadi ya. sambil cerita tuh wah ini mengandung banyak kisah sebenarnya. Jadi mungkin ini adalah our interview in one picture Iya, gitu one kan, picture. in one artwork. Kayak gini sih. Bagus, lucu banget. Alright, oke. Aku juga mau nanya ini sih Kak. Apa? What are your hopes untuk mental health di masa depan Indonesia? Kalau hope-nya sih sebenarnya banyak ya. Banyak banget kalau mau disebutin, tapi banget. yang paling prioritas mungkin kayak semoga semakin banyak yang aware, dan nggak cuma aware akhirnya mencari pertolongan, tapi juga aware untuk gimana menjaga kesehatan mental sendiri. Misalnya kayak dengan asupan makanan, olahraga teratur, cukup tidur, kayak gitu-gitu. Jadi nggak selalu tentang misalnya mengalami masalah kejiwaan atau masalah mental terus ke dokter atau ke psikolog terus kelar gitu, tapi dia nggak menjaga kesehatannya gitu. Jadi semoga dengan pola hidup yang oke gitu, dengan misalnya kayak hal-hal kecil yang bisa dilakukan setiap hari itu bisa memperbaiki kondisi mental dia juga. Dan semoga juga makin banyak orang yang bersedia gitu untuk menjadi tenaga kesehatan mental dan tersebar di banyak daerah juga. Jadi mereka yang tinggal di Indonesia, daerah-daerah yang kurang terjangkau bisa lebih terjangkau lagi untuk akses kesehatan mentalnya. Jadi mungkin Kak Vindi ada yang mau Kakak sampaikan dari soal BCI atau paling ini sih kalau misalnya ada yang pengen join bisa follow akun Instagramnya di bipolarcare.indonesia. Di grup Facebook juga ada dengan nama yang sama, search aja Bipolar Care Indonesia. Dan nanti di sana ada informasi mengenai nomor WhatsApp yang bisa dihubungin untuk gabung di grup online-nya. Jadi ya kalau siapa aja mau bergabung boleh gitu. Itu sih palingan kalau mau gabung. Alright, okay, thank you Kak Vindi. Guys, don't forget to like, comment, and subscribe or visit our Instagram. Alright. Bye! Bye.